Apakah terlihat PPT-nya, Ibu dan teman-teman? Lihat. Terlihat. Oke, langsung kita mulai aja ya. Selamat pagi Bu Ajang, selamat pagi teman-teman kelas 556. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 2, di mana saya Arga Sasta, asal dari Medan, Sumatera Utara. Bersama dengan teman saya, Arum Amalia, absen 4, dan Namira Tita Amelia, absen 17, Rizky Bella Asiregar, absen 21, dan Yoga Pranata AP, absen 28. Nah, jadi topik utama kita pada pagi hari ini, yang pertama itu akan membahas kebudayaan Batak, yang kedua membahas kebudayaan Sunda, dan yang ketiga akan membahas kebudayaan bahasa Jawa. Nah, jadi pada pagi hari ini kami akan menjelaskan kebudayaan-kebudayaan besar yang ada di Indonesia. Oke, langsung aja ke kebudayaan Batak. Saya persilakan Bella untuk menjelaskan. Terima kasih Arga. Saya Rizky Belandika akan menjelaskan mengenai kebudayaan Batak. Next. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tapi ada pula yang menganut kepercayaan tradisional. Walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang. Next. Di Batak sendiri ini ada dibagi 5 berdasarkan geografisnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada namanya Batak Toba. Batak Toba ini mendiami Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan menggunakan bahasa Batak Toba. Yang kedua itu ada Batak Simalungun, mendiami Kabupaten Simalungun, sebagian Deli Serdang, dan menggunakan bahasa Batak Simalungun. Yang ketiga itu ada Batak Karo, dia mendiami Kabupaten Karo, Langkat, dan sebagian Aceh, dan menggunakan bahasa Batak Karo. Dan yang keempat ini adalah ada Batak Mandailing, mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan, wilayah Pakantan, dan Muara Sipongi, dan menggunakan bahasa Batak Mandailing. Yang kelima itu ada Batak Pakpak, mendiami Kabupaten Dairi dan Aceh Selatan, dan menggunakan bahasa Batak Pakpak. Unsur-unsur kebudayaan universalnya. Yang pertama itu bahasa. Dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, orang Batak menggunakan beberapa logat. Yang pertama itu ada logat Karo, yang dipakai oleh suku Batak Karo. Yang kedua logat Pakpak, yang dipakai oleh suku Batak Pakpak. Yang ketiga logat Simalungun, yang dipakai oleh suku Batak Simalungun. Nah, yang keempat ini logat Toba, yang dipakai oleh orang Toba, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Nah, di antara keempat logat tersebut, 2 yang paling jauh jaraknya itu adalah logat Karo dan Toba. Sistem mata pencaharian hidup suku Batak itu bercocok tanam padi di sawah dengan irigasi. Tapi masih banyak juga
terutama di antara orang Karo, Simalungun, dan Pakpak yang masih bercocok tanam di ladang, yang dibuka di hutan dengan cara dibakar dan menebang pohon. Orang Batak juga mengenal sistem gotong royong kuno dalam hal bercocok tanam. Dalam bahasa Karo itu disebut raron, sedangkan dalam bahasa Tobahal itu disebut marsyurupan. Yaitu sekelompok orang tenggan atau kerabat dekat bersama-sama mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran. Raron itu merupakan suatu peranata yang keanggotaannya sangat sukarela dan selamanya berdiri, tergantung kepada persetujuan pesertanya, walaupun minimal selama jumlah pesertanya 1 hari. Dan di daerah tepi Danau Toba juga mata pencariannya itu menangkap ikan. Penangkapan ikan dilakukan dengan amat intensif dalam musim tertentu, misalnya dalam bulan Juli sampai Agustus. Pekerjaan dilakukan eksklusif laki-laki dalam perahu lesung atau solu dengan jala, pancing dan perangkap ikan. Ikan dijual di pasar-pasar untuk dibawa ke kota-kota seperti ke Baligo. Sistem religinya, Batak telah dipengaruhi oleh beberapa agama, yaitu agama Islam dan Kristen Protestan yang masuk sejak permulaan abad ke-19. Agama Islam sendiri itu masuk di Minangkabau sejak 1810 dan sekarang dianut oleh sebagian besar dari orang Batak Selatan, yaitu Mandaling dan Angkola. Sedangkan yang agama Kristen disiarkan ke daerah Toba dan Simalungun oleh organisasi penyiar agama dari Jerman sejak tahun 1863 dan ke daerah Karo oleh organisasi Belanda pada masa yang sama. Di samping itu juga ada agama-agama lain dan agama pribumi. Walaupun sebagian besar orang Batak telah menganut agama Kristen atau Islam, namun banyak konsep-konsep agama aslinya yang masih hidup, terutama di perdesaan. Hal ini dapat diketahui lewat buku-buku kuno yang berisi silsilah Batak dan dunia makhluk halus. Dalam hubungan dengan jiwa dan roh, orang Batak mengenal 3 konsep, yaitu tondi, sahala, dan begu. Tondi itu adalah jiwa atau roh itu sendiri, sekaligus juga merupakan kekuatan. Sahala adalah jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Bedanya dengan tondi ialah bahwa tidak semua orang mempunyai sahala dan jumlah serta kualitasnya juga berbeda-beda. Sahala dari seorang raja itu datu lebih banyak dan lebih kuat dari orang biasa, dan begitu pula sahala dari orang-orang hula-hula lebih kuat dari sahala orang Boru. Sahala itu dapat berkurang dan menentukan peri kehidupan seseorang. Berkurangnya sahala menyebabkan seseorang kurang disegani atau kedatuannya menjadi hilang. Konsep yang ketiga ialah begu. Adalah seperti tingkah laku manusia, hanya secara kebalikannya, yaitu misalnya apa yang dilakukan oleh manusia pada siang hari, dilakukan begu pada malam hari. Orang Batak mengenal begu yang baik dan yang jahat sesuai dengan kebutuhannya. Begu dipuja dengan sajian atau pelean. Kesenian Batak itu sendiri itu ada yang namanya margondang. Margondang itu adalah upacara yang diadakan untuk menyambut kelahiran anak mereka dan sekaligus mengumumkan kepada warga kampung bahwa dia sudah mempunyai anak. Yang kedua itu ada seni tarinya namanya tari tortor. Tortor adalah tarian Batak yang selalu diiringi dengan gondang. Tortor pada dasarnya adalah ibadat keagamaan dan bersifat sakral, bukan semata-mata seni. Tortor dan gondang diadakan apabila upacara penting kehidupan masyarakat Batak. Misalnya melaksanakan horja atau kerja adat, antara lain mengawinkan anak, martutuaek, memandikan atau memberi nama anak, memasuki rumah baru, mengadakan pesta saring-saring, atau upacara menggali kerangka jenazah, pesta bius, upacara tahunan, dan pesta edang-edang. Seni patung di Batak juga banyak berdiri patung-patung yang biasanya itu para raja-raja memasang patung untuk makam.
Terus ada kerajinan tangan atau ulos. Ulos adalah kain tenun khas suku Batak. Tak hanya sebatas hasil kerajinan seni budaya saja, kain ulos pun syarat dengan arti dan makna. Sebagian besar masyarakat Tapanuli menganggap kain tenun ulos adalah perlambangan ikatan kasih sayang, lambang kedudukan, dan lambang komunikasi dalam masyarakat adat Batak. Oleh karena itu, kain tenun ulos selalu digunakan dalam setiap upacara, kegiatan, dan berbagai acara dalam adat suku Batak. Misalnya untuk perkawinan, kelahiran anak, punya ramah baru, sampai acara kematian. Nah, ini rumah adat suku Batak. Setiap jenis sukunya ini beda-beda. Kayak ini Batak Toba punya rumah adat yang namanya rumah adat Bolon. Terus Batak Karo itu ada rumah adat Siwalu, Jabu. Batak Simalungun ini punya rumah adat Bolon. Terus Batak Mandailing itu punya rumah adat Bagas Bodang. Sistem kekerabatan Batak. Kekerabatan adalah menyangkut hubungan hukum antara orang dalam pergaulan hidup. Ada dua bentuk kekerabatan bagi suku Batak, yakni berdasarkan garis keturunan dan berdasarkan sosiologis, sementara kekerabatan teritorial tidak ada. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan terlihat dari silsilah marga mulai dari si Raja Batak, di mana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga. Kemudian marga, misalnya harahap. Kesatuan adatnya adalah marga harahap. Nah, ini dia marga-marga Batak. Yang pertama itu ada si Raja Batak. Dia punya 2 anak. Itu namanya Guru Tatea Bulan sama Raja Isombaon. Guru Tatea Bulan itu punya 4 anak. Itu ada Raja Uti, Tuan Seribu, Sagaraja, Syahuraja. Nah, inilah yang dijadikan sebagai marga. Kayak misalnya saya sama Arga itu punya marga Siregar itu dari keturunan si Raja, anak keturunan dari cucu dari Tuan Seribu Raja. Itu punya anak si Raja Lutung. Si Raja Lutung itu punya anak ini nih, Siregar. Nah, ini dia garis keturunan marga dari si Raja Batak sampai cicit-cicitnya. Next. Masalah kebudayaan akibat modernisasi. Pada era sekarang ini, banyak orang Batak yang tidak bisa bahasa Batak dan tidak mengetahui filosofi budaya Batak atau Habatahon atau adat. Pada kenyataannya, Batak tidak bisa lagi terkungkung oleh kebudayaannya sendiri, sebab ada adaptasi dari luar yang menerpa. Jadi menurut menguji, seorang penggiat literasi Batak, Batak boleh belajar dari Jepang yang tetap mempertahankan tradisinya, namun mampu berkompetisi secara global dalam hal kemajuan modernisasi dan teknologi. Sehingga dua nilai tradisi dan modernisasi dapat berjalan seiring beriringan tanpa harus ada yang ditinggalkan. Jadi menurut Cimanguji ini banyak orang Batak yang mengaku bangga dengan identitasnya namun susah untuk menemukan jalan pulang. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang ini saya akan membahas tentang isu terkini budaya setempat kebudayaan Batak. Jadi baru-baru ini tanggal 25 September 2020 diadakan fashion show Ulos pertama kali di Kampung Ulos Hutaraja, Samosir. Nah,
Acara ini digagas oleh pemerintah Desa Lumban, Suhi-Suhi, Toruan, dengan alasan untuk menjadi momentum awal kembalinya daya tarik wisata Kampung Ulos Hutaraja yang sempat sunyi akibat pandemi. Nah, selain itu juga acara ini dibuat untuk mengapresiasi para penenun dan para pejuang budaya. Acara ini diawali dengan bertenun 1 hari, yaitu kegiatan bertenun bersama puluhan penenun di sepanjang kawasan rumah adat Hutaraja. Menjelang siangnya dilanjutkan dengan peragaan busana kreasi ulos yang dipimpin langsung oleh Ketua PKK Stella Florencia Hutajulu. Next. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan Sunda kepada teman-teman semua. Next. Nah, fakta demografisnya. Suku Sunda adalah kelompok suku terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah mencapai 15,5% dari total populasi. Ini diambil dari sensus penduduk tahun 2010. Nah, suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan wilayah Barat Jawa Tengah atau Banyumas. Nah, orang Sunda ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, orang Sunda ini banyak berkumpul di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Next. Selanjutnya, unsur kebudayaan universal. Yang pertama dari sistem religinya. Nah, bisa dilihat ya dari tabel bahwa mayoritas masyarakat suku Sunda itu memeluk agama Islam. Selain itu juga ada yang memeluk agama Kristen dan menganut kepercayaan Sunda Wiwitan dan lainnya juga ada. Nah, Sunda Wiwitan itu apa? Sunda Wiwitan adalah kepercayaan yang bersifat monoteis, penghormatan kepada roh nenek moyang, dan kepercayaan kepada satu kekuasaan, yakni Sang Hyang Keresa, yang disebut juga Batara Tunggal, Batara Jagat, Batara Seda Niskala, yang bersemayam di Buana Nyungcung. Nah, Sunda Wiwitan ini adalah dasar religi bagi masyarakat Baduy Dalam. Next. Selain itu juga ada aliran perjalanan Madrais. Madrais mengajarkan paham Islam dengan kepercayaan lama pra-Islam. Masyarakat Sunda yang agraris disebutnya sebagai ajaran Jawa Sunda atau Madraisme pada tahun 1921 yang menetapkan tanggal 1 Suro sebagai hari besar-besaran tahun yang dirayakan secara besar-besaran. Nah, agama lokal etnis ini dianut oleh beberapa kelompok masyarakat di Cigugur, Kabupaten Kuningan. Next. Lalu selanjutnya bahasa. Nah, secara resmi ada 2 jenis bahasa Sunda yang digunakan masyarakat suku Sunda, yaitu lisan dan tulisan. Yang pertama, bahasa lisannya. Bahasa Sunda mengenal adanya tingkatan dalam bahasa yang disebut unda usuk, yaitu tata cara berbahasa untuk membedakan golongan usia dan status sosial. Nah, yang pertama ada Sunda lemes atau halus, yang digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang lebih disegani. Lalu ada bahasa Sunda sedang, yaitu digunakan untuk berbicara kepada orang yang setara baik usia maupun status sosialnya. Lalu ada bahasa Sunda kasar, yaitu digunakan oleh atasan kepada bawahan atau kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Next. Selanjutnya ada bahasa tulisan, aksara Sunda baku. Nah, ini
aksara Sunda baku merupakan sistem penulisan hasil penyesuaian aksara Sunda kuno yang digunakan untuk menuliskan bahasa Sunda kontemporer. Nah, aksara Sunda baku ini terdiri dari 32 aksara dasar, yaitu 7 aksara suara dan 25 aksara ngalagena. Dan ada 14 rarangken untuk mengubah, menghapus, dan menambah bunyi pada aksara dasar. Next. Lalu ada sistem organisasi sosial. Nah, sistem keluarga dalam suku Sunda bersifat parental atau garis keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu bersama. Dalam keluarga Sunda, ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Ikatan kekeluargaan yang kuat dan peran agama Islam yang sangat mempengaruhi adat istiadat mewarnai seluruh sendi kehidupan suku Sunda. Nah, di Sunda itu juga mengenal 7 generasi ke atas dan ke bawah. Kalau yang ke atas ada kolot, mbah, buyut, bau, janggawarang, udek-udek, dan gantung siwur. Yang ke bawah juga yang ke bawah juga ada anak, incu, buyut, bau, jangga, warang, udek-udek, dan gantung siwur. Lanjut. Nah, sistem pengetahuan. Masyarakat Sunda memiliki sistem pengetahuan tentang pergantian musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Nah, pengetahuan ini dimiliki sudah secara turun-temurun dan digunakan dalam bidang pertanian, terutama dalam hal bertanam padi di sawah. Next. Lalu ada sistem ekonomi. Nah, mata pencaharian dari masyarakat Sunda itu ada pertanian dan perkebunan. Seperti bidang pertaniannya ada padi, palawija, dan sayur-sayuran. Sementara bidang perkebunannya itu ada teh, kelapa sawit, karet, dan pina. Lalu ada kota yang merupakan tujuan utama bahan mentah dari daerah pertanian dan perdesaan untuk mengirim hasil panen mereka. Nah, kota ini menjadi pusat peredaran uang yang relatif cepat dan volume relatif besar. Next. Lalu ada sistem teknologi. Nah, di masyarakat Sunda itu mengenal beberapa senjata tradisional. Yang populer tuh ada kujang dan bedog. Nah, yang pertama kujang. Kujang ini adalah senjata tikam dengan desain yang sangat unik, berukuran sekitar 20-25 cm. Lalu ada bedog, yaitu senjata sejenis golok yang memiliki ciri khas bentuk ujung yang melengkung ke arah mata. Next. Lalu seni tari. Suku Sunda itu memiliki beraneka ragam kesenian tradisional yang mana di antaranya cukup dikenal oleh masyarakat secara luas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang seni tarinya, alat musiknya, lagu-lagu daerahnya, dan juga tentang seni pertunjukannya. Nah, di sini ada tari yang pertama tari jaipong. Nah, tari jaipong ini memiliki gerakan tari yang sangat energik, ceria, dan humoris, sehingga banyak orang yang menyukai tarian ini, dan tarian ini sangat menghibur sampai sering ditampilkan dalam acara-acara kesenian di kesenian Jawa Barat. Lalu tari topeng yang berasal dari Cirebon. Nah, kalau di tari topeng ini ada 13 warna topeng, yang mana masing-masing topeng memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu tari merak yang berasal dari tanah Pasundan. Nah, tarian ini dibuat karena penciptanya terinspirasi dari burung merak. Next.
Lalu ada alat musik. Ini pasti familiar banget ya kita semua. Ada angklung yang biasa di sekolah kita mainkan. Nah, ada alat musik ini angklung terbuat dari bambu yang dipotong ujungnya. Nah, cara memainkannya itu digoyangkan. Lalu ada juga kecapi, alat musik utama dalam mengiringi tembang Sunda. Cara memainkannya dipetik. Ada suling juga, terbuat dari bambu, bisa juga dari kayu. Suling memiliki lubang-lubang yang dapat mengatur nada. Nah, cara memainkan suling pastinya ditiup. Lalu ada calung yang terbuat dari bambu. Cara memainkannya dipukul dengan alat pemukul, sehingga menghasilkan suara merdu dengan nada-nada yang berbeda. Lalu lagu tradisional ada Bubui Bulan, lagu ciptaan Beni Kordaini, Manuk Dadali, lagu ciptaan Sambas Mangundikarta, dan Tokecang, lagu ciptaan R.C. Harjo Subroto. Next. Lalu ada seni pertunjukan. Yang pertama ada wayang golek. Wayang golek merupakan hasil perkembangan wayang kulit. Nah, pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kudus di daerah Kudus, lalu ke Cirebon, lalu ke Parahyangan. Lalu ada seni pertunjukan kuda renggong, berasal dari Sumedang. Kuda yang digunakan telah dilatih untuk menari mengikuti irama musik. Lalu yang terakhir ada sisingaan. Mulai diciptakan pada tahun 1975. Berasal dari Subang. Nah, ciri khasnya adalah adanya bonekaan singa yang digotong oleh 4 penggotong satu singanya. Nah, cukup sekian yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah kebudayaan akibat modernisasi. Dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang pesat kini memasuki babak peradaban modern. Modernisasi ini mempengaruhi stabilitas kebudayaan di berbagai daerah termasuk kebudayaan Sunda. Kebudayaan asli masyarakat Jawa Barat ini semakin lama semakin tergilas, padahal kebudayaan Sunda banyak mengandung nilai-nilai filosofis dan termasuk dalam satu kebudayaan tertua di Indonesia. Nah, kita tentunya tahu di era modern seperti sekarang ini banyak anak muda yang menganggap kebudayaan Indonesia adalah hal yang kolot, kuno, atau ketinggalan zaman. Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran akan hilangnya kebudayaan Sunda di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Maka dibuatlah suatu program Rebo Nyunda yang dilaksanakan setiap hari Rabu oleh seluruh masyarakat Bandung, khususnya pelajar dan pegawai negeri sipil dengan berbahasa dan berpakaian Sunda. Namun, untuk implementasi program tersebut, masyarakat belum seluruhnya dapat melaksanakannya. Bagi orang Bandung sendiri mungkin sudah sangat paham tentang kegiatan ini. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 6 November 2013 dan digagas oleh Wali Kota Bandung sendiri, yaitu Ridwan Kamil. Nah, dalam kegiatan tersebut, seluruh warga Bandung, khususnya pegawai negeri sipil, diwajibkan memakai pakaian khas Sunda dan menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi. Kegiatan ini sendiri merupakan wujud dari pengimplementasian Perda Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 10 Ayat 1B yang menyatakan bahwa setiap hari Rabu ditetapkan sebagai hari berbahasa Sunda dalam semua kegiatan pendidikan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Selain Kota Bandung, daerah lain yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Kabupaten Garut dan Kota Bogor. Next. Yang kedua, isu terkini terkait budaya setempat. Jika kuliner khas daerah termasuk kebudayaan, maka di sini saya akan menjelaskan, mengangkat isu tentang kuliner khas Bandung.
Mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar tentang isu tersebut karena sempat viral pada bulan lalu. Jajanan odading Mang Oleh mendadak viral di media sosial setelah dipromosikan oleh seorang warganet bernama Ade Londok dengan gaya yang ngegas. Odading adalah jajanan khas Bandung berupa roti goreng tanpa isi, berbentuk kotak atau bulat dengan rasa manis, biasanya disajikan untuk teman minum kopi. Orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, akhirnya datang ke warung odading Mang Oleh tersebut dan langsung melihat proses pembuatan odading dan dirinya sempat terkejut melihat antrian yang begitu panjang di warung odading Mang Oleh setelah viral. Kemudian Kang Emil atau sebutan untuk Ridwan Kamil ngobrol dengan Ade Londo, sang pembuat viral, dan dirinya menyebut Ade Londo sangat pintar untuk mempromosikan produk lokal. Sehingga Kang Emil memberinya sebuah gawai untuk menunjang aktivitasnya di dunia maya dan untuk mempromosikan kuliner Jawa Barat lainnya. Dari isu yang saya angkat ini, mungkin kita dapat mengambil dampak positif dari modernisasi saat ini, yaitu memanfaatkan teknologi saat ini untuk mempromosikan kebudayaan daerah kita masing-masing. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke kebudayaan Jawa. Next. Yang pertama adalah fakta demografis. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan Kabupaten atau Kota Serang sampai Cilegon, Banten. Pada tahun 2010, setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Next. Nah, selain di Indonesia sendiri, suku Jawa juga terdapat di beberapa daerah di luar negeri, seperti di negara Kaledonia Baru, Oseania, dan Suriname, Amerika Selatan. Saat ini, suku Jawa di Suriname menjadi salah satu suku terbesar di sana dan dikenal sebagai Suriname Jawa. Di sini saya akan sedikit membahas bagaimana suku Jawa bisa berada di negara Suriname dan menjadi suku terbesar di sana. Suku Jawa sudah berada di Suriname sejak abad ke-19, di mana pada sejarahnya dijelaskan bahwa jauh sebelum pemerintahan Republik Indonesia mengirim TKI ke luar negeri, pemerintahan Kerajaan Belanda sejak tahun 1890 sampai dengan 1939 telah mengirim sekitar 32.000 orang tenaga kerja asli Pulau Jawa ke Suriname. Kedudukan Suriname dan Indonesia pada waktu itu adalah sama-sama negara jajahan di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Maksud dan tujuan pengiriman tenaga kerja itu adalah untuk menambah kekurangan tenaga kerja di beberapa perkebunan yang ada di Suriname. Kekurangan tenaga kerja itu sendiri adalah akibat dihapus dan dibebaskannya sistem perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863. Dampaknya banyak perkebunan tidak terurus hingga terlantar. Perekonomian Suriname yang semula tergantung dan dari hasil perkebunan turun drastis. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memutuskan untuk mengirim tenaga kerja dari Indonesia ke Suriname, yang sebagian besar tenaga kerja diambil dari Pulau Jawa. Saat ini meskipun orang-orang Indonesia ini telah lebih dari 100 tahun tinggal di Suriname, kenyataan mereka masih memiliki adat dan kebiasaan seperti di Pulau Jawa, antara lain masih ditemukan pesta tayuban, wayang kulit, wayang orang, dan tarian jaran kepang adalah sebuah kebanggaan besar bagi bangsa Indonesia. Di sana juga dapat ditemui sebuah distrik yang disebut sebagai distrik orang-orang Jawa, di mana semua orang-orang di distrik tersebut menggunakan bahasa Jawa Ngoko sebagai bahasa Jawa sehari-hari. Nah, selain di Suriname, di beberapa negara tetangga juga dapat ditemukan
orang-orang yang bersuku Jawa, antara lain di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, bahkan juga di Belanda sendiri pun ada daerah yang identik dengan suku Jawa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan universal kebudayaan Jawa. Nah, yang pertama adalah sistem religi. Nah, di sistem religi ini mayoritas suku Jawa itu memeluk agama Islam. Hampir 90% itu memeluk agama Islam. Dan sisanya itu memeluk agama Kristen, terus agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selain agama Islam, orang Jawa itu juga menganut kepercayaan yaitu namanya kejawen. Nah, kejawen ini adalah peleburan dari kebudayaan agama Hindu Buddha yang dilebur dengan kulturasi agama Islam. Nah, kejawen ini dalam opini umum berisi tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, serta filosofi orang-orang Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualitis suku Jawa, laku olah spiritualitas kejawen yang utama adalah pasa atau berpuasa, dan tapa atau bertapa. Nah, dalam sekarang ini, pasa utama ini adalah pasa berpuasa itu udah melebur dengan agama Islam yang berpuasa, dan tapa itu dianggap sebagai ibadah. Nah, next. Nah, selanjutnya adalah upacara keagamaan. Nah, di Jawa sendiri itu ada beberapa upacara keagamaan yang masih dilestarikan sampai sekarang. Yang pertama adalah upacara kenduran. Nah, upacara adat Jawa ini adalah upacara yaitu turun-temurun yang memperingati doa untuk leluhur atau orang yang sudah meninggal. Nah, sebelum abad ke-19 Masehi, upacara ini merupakan upacara yang merupakan budaya dari Hindu-Buddha. Nah, untuk saat ini, upacara ini itu diganti dari budaya awalnya doa-doa Hindu-Buddha itu diganti dengan doa-doa Islam. Nah, terus sesaji dan persembahan juga menjadi tidak lagi dipergunakan di upacara ini. Nah, selanjutnya itu ada upacara perayaan Malam Satu Suro. Malam Satu Suro itu adalah malam tahun baru Islam dan gitu bisa ketepatan dalam Islam. Nah, Satu Suro itu biasanya ada ritual-ritual tersendiri yang biasanya kalau orang masyarakat Kejawen asli, orang yang memang percaya dengan Kejawen itu biasanya Malam Satu Suro itu dipergunakan untuk menyucikan diri. Nah, terus ada upacara sekaten. Nah, untuk upacara sekaten itu merupakan upacara adat Jawa yang digelar dalam kurun waktu 7 hari sebagai bentuk peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Berdasarkan asal-usulnya, kata sekaten itu menjadi nama upacara yang berasal dari istilah nama sahadatain, yang dalam misal dikenal dengan kalimat tauhid. Nah, upacara sekaten ini dilakukan dengan mengeluarkan kedua perangkat gamelan sekati dari keraton, yaitu gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Guntur Sari, untuk diletakkan di depan Masjid Agung Surakarta. Nah, terus yang selanjutnya adalah upacara ruwatan. Upacara ruwatannya adalah upacara adat Jawa yang dilakukan untuk tujuan meruat atau menyucikan seseorang dari segala kesialan, nasib buruk, dan memberikan keselamatan dalam menjalankan hidup. Untuk upacara ruwatan ini misalnya dilakukan di dataran tinggi Dieng, anak-anak yang berambut gimbal yang dianggap sebagai keturunan buto atau raksasa makhluk halus harus dapat segera diruat agar dibebaskan dari segala mara bahaya. Selanjutnya upacara perkawinan. Upacara perkawinan itu merupakan ya seperti upacara perkawinan biasa, cuma di Jawa itu upacara perkawinannya itu sangat unik dan sakral. Jadi ada beberapa tahap-tahapan yang harus dilalui dalam upacara adat Jawa. Nah, selanjutnya ada upacara Tedak Sinten. Nah, upacara Tedak Sinten ini merupakan upacara adat Jawa yang digelar bagi bayi usia 8 tahun ketika mereka mulai belajar berjalan. Nah, upacara ini di beberapa wilayah juga dikenal sebagai sebutan upacara turun tanah. Tujuan dari diselenggarakannya upacara ini tidak lain adalah sebagai ungkapan rasa syukur orang tuanya atas kesehatan anaknya yang sudah mulai bisa menapakkan kaki di alam sekitarnya. Nah, next. Nah, selanjutnya itu upacara tingkepan.
Upacara tingkepan atau mitoni kalau orang Jawa itu adalah upacara adat Jawa yang dilakukan saat seorang wanita tengah hamil 7 bulan. Pasti wanita tersebut akan dimandikan air kembang setaman diiringi penjatan doa dari sesepuh agar kehamilan selamat hingga proses persalinan nanti. Nah, terusnya ada upacara larung saji. Upacara ini digelar orang Jawa yang hidup di pesisir pantai utara dan selatan Jawa. Nah, upacara ini digelar sebagai perwujudan rasa syukur atas hasil tangkapan ikan selama mereka melaut dan sebagai permohonan agar mereka selalu diberi keselamatan ketika dalam usahanya sebagai nelayan. Oke, lanjut. Nah, untuk sistem dan organisasi masyarakat budaya Jawa itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah ningrat atau bandara. Nah, ningrat ini merupakan kelas tertinggi dalam masyarakat Jawa. Pada tingkatan ini biasanya oleh anggota keraton dan kerabatnya baik memiliki hubungan darah langsung maupun yang berkerabat akibat pernikahan. Nah, selanjutnya ini adalah tingkatan priayi. Nah, priayi ini mengacu pada kelas sosial tertinggi di kalangan masyarakat biasa, bukan masyarakat keraton. Nah, biasanya kaum priayi ini terdiri dari pegawai negeri sipil dan para kaum terpelajar yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding orang-orang di sekitarnya. Nah, golongan tingkatan yang ketiga adalah santri. Golongan ini merujuk kepada seluruh masyarakat suku Jawa yang beragama Islam, tetapi lebih mengacu kepada para muslim yang dekat dengan agama, yaitu para santri yang belajar di pondok-pondok yang memang banyak tersebar di seluruh daerah Jawa. Oke, lanjut. Nah, yang tingkatan keempat ini adalah wong cilik. Wong cilik ini biasanya golongan masyarakat hidup di desa-desa dan bekerja sebagai petani atau buruh. Golongan wong cilik ini dibagi sebagai 3, yaitu wong baku, kuli gondok atau lindung, dan joko. Wong baku itu adalah golongan tertinggi dalam golongan wong cilik. Biasanya mereka adalah orang-orang yang pertama mendiami suatu desa dan memiliki sawah, rumah, dan juga pekarangan. Nah, lalu kuli gondok atau lindung itu adalah golongan para lelaki yang telah menikah namun tidak memiliki tempat tinggal sendiri sehingga ikut menetap di tempat tinggal orang tua. Nah, yang golongan ketiga adalah joko. Joko itu adalah sinonimnya atau disebut adalah bujangan. Golongan ini adalah semua laki-laki yang belum menikah dan masih tinggal bersama orang tua atau tinggal bersama orang lain namun mereka masih dapat memiliki tanah pertanian dengan cara pembelian atau tanah waris. Oke, next. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan di Jawa yang paling maju dan unik adalah kalender Jawa. Nah, kalender Jawa ini diciptakan oleh pengaruhnya budaya Islam, Hindu-Buddha, Jawa kuno, dan sedikit budaya Barat. Kalender ini merupakan perpaduan 2 sistem penanggalan, baik penanggalan berdasarkan matahari atau Syamsiah, dan juga penanggalan berdasarkan perputaran bulan atau Komariah. Nah, pada sistem kalender Jawa ini terdapat 2 siklus hari, yaitu 7 hari seperti kita ini, hari Senin sampai Minggu, Minggu sampai Sabtu. Nah, terus ada sistem penacawara yang mengenal 5 hari pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Biasanya hari-hari ini itu digunakan petani untuk menjual dagangannya atau peternakan untuk menjual dagangannya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah bahasa. Di Jawa itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa itu memiliki 2 jenis, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis, sama kayak bahasa Sunda tadi. Nah, bahasa lisan itu setiap daerah meskipun sama-sama menggunakan bahasa Jawa, tapi setiap wilayah itu memiliki dialog atau logat yang berbeda-beda. Nah, dalam kasus ini bahasa Jawa itu dibagi 3 wilayah, yaitu dialek barat, dialek tengah, dan dialek timur. Yang pertama adalah dialek barat. Dialek barat itu terbagi wilayahnya dialek Cirebon, Tegal, Banyumas, dan Bumiayu. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya dialek tengah atau Madya. Nah, itu merupakan digunakan oleh masyarakat di daerah Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Solo, Madiun. Nah, terus dialek timur, biasanya dialek timur itu digunakan oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, dialek timur itu juga ada Surabaya, sebagai juga Surabaya, Malang, Jombang, dan Banyuwangi. Nah, dalam bahasa Jawa ini
dikenal dengan tingkatan bahasa sesuai dengan tingkatan lawan bicaranya. Nah, yang dikenal itu adalah Ngoko sama Jawa Kromo. Nah, Ngoko ini itu digunakan untuk kita berbicara dengan lawan bicara yang sudah akrab, yang sudah kita kenal kayak teman sendiri, sama orang yang lebih tua sedikit atau mas atau kakak kita yang udah akrab. Nah, sedangkan untuk bahasa krama ini tuh digunakan untuk berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua. Nah, dan juga digunakan oleh orang yang asing atau orang yang belum kita akrab, meskipun itu lebih tua atau sebadan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kesenian. Nah, kesenian Jawa itu ada beberapa kesenian, yaitu yang pertama adalah wayang kulit. Nah, wayang kulit ini tuh terpengaruh oleh agama Hindu-Buddha. Dalam cerita wayangnya itu lakon ada juga terpengaruh dari India, pengaruh Islam, dan dunia Barat. Lakon yang terkenal berdasarkan wiracerita adalah Ramayana dan Mahabharata. Nah, selanjutnya adalah ada seni batik. Seni batik itu misalkan ekspresi masyarakat Jawa dalam menyampaikan keseniannya atau pikirannya. Nah, sedangkan keris ini juga sebuah ekspresi masyarakat Jawa dan juga merupakan senjata tradisional masyarakat Jawa. Nah, untuk sekarang ini keris jarang banget digunakan senjata tradisional. Nah, keris ini sekarang itu fungsinya lebih sebagai kayak senjata sakral atau alat sakral bagi masyarakat Jawa. Nah, selanjutnya adalah musik gamelan. Musik gamelan itu juga dijumpai di Bali. Nah, makanya itu di Jawa juga terjadi akulturasi yang sama dengan Bali. Jadi kehidupan budaya tradisi di Jawa itu sama Bali, makanya itu adanya gamelan. Meskipun musiknya juga berbeda, iramanya juga berbeda antara gamelan Jawa dan gamelan Bali. Oke, selanjutnya. Nah, kesenian di Jawa itu dibagi dua tipe, yaitu pertama tipe Jawa Tengah, yang kedua tipe Jawa Timur. Nah, di tipe Jawa Tengah ini wujud kesenian itu ada macam-macam, ada empat. Yang pertama itu seni tari, contohnya itu seni tari Jawa Tengah, yaitu tari Serimpit, tari Bambang Cakil, dan tari Jaipong. Nah, selain seni tari ada seni tembang berupa lagu-lagu daerah Jawa, misalnya lagu Dolanan Suara Jamu, Gek Kepriye, dan Pitik Tukung. Selanjutnya ada seni pewayangan, merupakan wujud seni teater di Jawa Tengah. Terus ada seni teater tradisional, wujud seni teater tradisional di Jawa itu, Jawa Tengah itu adalah seni teater ketoprak. Selanjutnya, next, yaitu kesenian tipe Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu terdiri dari seni tari teater, yaitu tari remo, tari tayuban, dan tari kuda lumping. Tari remo itu biasanya digunakan untuk penyambutan tamu-tamu besar, dan tari tayuban itu biasanya digunakan untuk hiburan masyarakat dalam acara-acara penting, hajatan penting masyarakat. Terus tari kuda lumping juga seperti itu, digunakan untuk biasanya sekarang itu sering digunakan pada perayaan 17 Agustus. Karena ada seni pewayangan, yaitu di Jawa Timur ada wayang beber. Nah, selanjutnya ada seni suara, yaitu lagu-lagu daerah seperti Tandung Majeng dari Madura, Ngidung dari Surabaya. Nah, seni teater tradisional itu ada seni ludruk dan ketrong. Oke, selanjutnya. Next. Nah, sistem mata pencarian di Pulau Jawa, di masyarakat Jawa, itu sebagian besar itu bekerja sebagai petani. Dalam bertani, mereka juga menggunakan ilmu perbintangan untuk mengetahui musim mana yang cocok untuk bertani, serta merumuskan kapan waktu pembayaran pajak. Nah, selain bertani, itu masyarakat Jawa, itu juga ada yang berternak, ada yang sebagai nelayan, ada juga sebagai pengrajin. Nah, untuk di kota besar sendiri, itu kebanyakan masyarakat Jawa itu bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pengusaha, berdagang juga. Oke, next. Nah, untuk peralatan dan teknologi. Nah, di Pulau Jawa itu juga mengenal beberapa rumah adat. Nah, rumah adat sendiri ada rumah adat Joglo,
Rumah adat Joglo itu merupakan rumah adat yang dibangun oleh masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keunikan rumah Joglo itu terletak pada atap ruang yang tinggi dan disangga oleh 4 tiang disebut soko guru. Sedangkan yang kedua adalah rumah limasan. Rumah limasan ini adalah salah satu jenis arsitektur tradisional Jawa. Rumah tradisional ini telah ada sejak zaman nenek moyang orang Jawa. Hal ini terbukti dari adanya relief menggambarkan keadaannya dalam membangun rumah limasan juga tidak asal membangun. Rumah limasan itu memiliki filsafah yang syarat makna dan nilai-nilai sosiokultural. Nah, rumah limasan ini biasanya sekarang itu digunakan oleh masyarakat keraton di Yogyakarta. Selanjutnya adalah rumah tajuk. Rumah tajuk itu merupakan rumah adat Jawa yang berfungsi sebagai rumah ibadah. Keunikan rumah tajuk ini terdapat dari langgar, tempat penganggap atau bertemu beradu. Tanah rumah ini berbentuk bujur sangkar dan masih dipertahankan dan dari bentuk aslinya hingga saat ini. Nah, di rumah-rumah Jawa ini menerapkan prinsip pembagian ruang menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah teras atau pendopo. Teras ini terletak di depan, fungsinya utama untuk menerima tamu. Nah, sedangkan yang kedua, ruang kedua adalah peringkitan. Berasal dari kata ringgit yang artinya wayang. Sebenarnya ruang ini itu juga masih termasuk wilayah publik, jadi digunakan untuk menerima tamu yang bersantai sore hari atau di pagi hari. Oke, selanjutnya ada yaitu ruangan dalam ageng. Dalam ageng itu adalah rumah yang penting dari rumah tradisional Jawa, yaitu rumah berkumpulnya keluarga. Terus yang ruang ketiga adalah kerobongan. Ini merupakan ruang istimewa rumah adat Jawa. Kerobongan ini berupa kamar selalu kosong, namun dilengkapi dengan ranjang. Biasanya itu ruangan ini digunakan untuk menyimpan keris-keris atau alat-alat yang mistis gitu. Nah, selanjutnya ada gadek atau pawon. Pawon ini adalah seperti dapur yang biasanya berada di samping dari bagian rumah itu. Oke, next. Selanjutnya adalah masalah kebudayaan akibat modernisasi di kebudayaan Jawa. Nah, dampak modernisasi ini terhadap sistem kepercayaan suku Jawa cukup memberikan perubahan. Masyarakat Jawa yang dahulu rajin mengadakan upacara-upacara adat, dari perkembangan zaman, hal itu jarang dilakukan. Hanya keluarga keraton dan sebagian kecil masyarakat Jawa yang masih melakukannya. Modernisasi dalam kesenian juga merasakan dampaknya. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih dan informasi mudah didapat, masyarakat Jawa, terutama kaum muda, lebih menganggap kebudayaan Barat lebih tren dan lebih gaul daripada kebudayaan daerahnya. Ini juga sebuah masalah di kebudayaan-kebudayaan lain di Indonesia. Oke, next. Selanjutnya isu terkini terkait kebudayaan tempat atau kebudayaan Jawa. Nah, beberapa hari lalu itu warga Rusia mengunjuk kebolehan bermain gamelan Jawa di Moskow, Rusia. Nah, grupnya yang bermain itu namanya Grup Dadali. Grup Dadali itu merupakan grup binaan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Nah, para pemain gamelan dan sinden adalah warga Rusia yang sudah piawai dalam memainkan gamelan. Sebelumnya juga gamelan Dadali itu pernah mengiringi pertunjukan wayang kulit dan yang didalangi oleh Ki Amon Sutoro di Petersburg dan Moskow tahun 2018. Tujuannya diadakan acara ini adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan Jawa kepada masyarakat Rusia dan sebagai bagian dari peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia. Sebelum pertunjukan, para penonton mengikuti workshop wayang kulit yang bertujuan untuk mengenalkan wayang kulit kepada warga Rusia. Oke, lanjut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, sekian dari presentasi dari kami, kelompok 2. Sekarang kami buka sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, teman-teman, terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan presentasinya. Untuk tanya-jawab, silahkan dimasukkan ke dalam grup WA ya, di chat di situ, supaya nanti saya juga bisa merekord pertanyaan teman-teman ya dan jawaban untuk nilai tambahan.
Untuk Zoom-nya kita akhiri saja di sesi ini, supaya juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak memakan kuota dari teman-teman semua. Oke, silakan di end meeting ya, kita mulai tanya jawab dalam grup chat. Terima kasih kelompok 2, bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.